Selamat pagi dan salam sukacita bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Daniel pasal 4 ayat 32. Demikianlah dikatakan, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberi makan rumput seperti lembu. Demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, adapun pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, yaitu hiduplah seturut dengan kehendaknya. Kalau dikatakan seturut dengan kehendaknya, tentu kita mengakui bahwa hanya Dialah Allah yang Maha Kuasa, dan itu sungguh nyata dirasakan oleh Nabi Daniel. Daniel selalu dekat kepada Tuhan. Daniel selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Dan karena itu ketika dia mendapat kesempatan untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar, nah disitulah terjadi suatu perubahan yang besar. Yang awalnya Raja Nebukadnezar terlampau sombong, congkak, ya, tapi oleh mimpinya diingatkan dan berkat keterangan dari Nabi Daniel, sehingga apa yang terjadi, karena begitu nyata dan benar apa yang diungkapkan Nabi Daniel, maka Daniel pun boleh dikatakan menjadi suatu alat Tuhan untuk merubah kehidupan sang raja. Dan itulah dikatakan di dalam mimpinya itu, bahwa sebagaimana kita dengar tadi, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Bayangkan itu. Ya, oleh karena kecongkakannya, dia akan direndahkan, bahkan hidupnya seperti binatang, ya. Tentu bagaimana sang raja mendengarnya? Wah, tentu dia kecut hatinya, ya. Bahkan dikatakan seperti lembu, ya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, kalau kita ikuti terus ini bacaannya, lihat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, sebab segala perbuatannya benar dan jalan-jalannya adil, dan ia sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dan itulah perubahan yang terjadi. Sang raja yang dulunya congkak sombong, tapi berkat terjemahan mimpi dari Nabi Daniel, dia berubah. Dia mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya. Allah yang disembah oleh Daniel, itulah yang sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang benar. Sehingga oleh firman hari ini kita juga diingatkan, sudah ada contoh supaya kita menghindari jauh dari kehidupan yang dinamakan hidup dengan kecongkakan, kesombongan, tinggi hati. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Kalau kita baca Amsal 3 ayat 34b, tetapi orang rendah hati dikasihani Tuhan. Coba kita renungkan dalam-dalam, ya. Tetapi orang rendah hati dikasihi Tuhan. Kalau sudah hidup kita dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tentu hidup kita dijamin oleh Tuhan. Bayangkan kalau kita hidup, ya, di tengah-tengah atau dekat dengan seorang presiden, sang raja umpamanya. Wah,
Ini lebih dari presiden, lebih dari raja. Ya, dia jelas mengatakan setiap orang yang rendah hati, ya, dia kasihi. Artinya dia perhatikan, dikasihi. Hidup kita berharga di mata Tuhan dan juga manusia. Dikasihi artinya dicukupkan semua kebutuhan kita. Dikasihi artinya sudah dijamin masa depan kita, yaitu penuh dengan harapan. Ayo bergegas. Terus kita berikan hati pikiran kita, hidup kita. Persembahkanlah hidup kita kepada Dia, sehingga kita berubah dari yang congkak sombong menjadi orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hati diberkati Tuhan, dan hidupnya pun menjadi berkat bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan, kehidupan orang-orang yang rendah hati. Dan ternyata ada orang yang mencoba untuk meninggikan dirinya, derajat hidupnya, bahkan dia seorang raja. Tapi Engkau Tuhan tidak mengendaki orang-orang yang demikian. Meskipun dia seorang raja, Tuhan rendahkan dia, bahkan hidupnya seperti hewan. Bertuhan, pelajaran ini sungguh-sungguh mendorong kami, agar kami Tuhan rindu, supaya Engkau bentuk hidup kami jadi orang-orang yang rendah hati. Sebagaimana dengan firman-Mu, bahwa orang-orang rendah hati dikasihani Tuhan. Bertuhan, hidup kami senantiasa di dalam kuat pengasihan-Mu, karena orang-orang demikian yang diberkati Tuhan. Dan hidup kami pun menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah Tuhan, firman-Mu senantiasa tinggal diam dalam kami, dan kami pun semakin kuat, kokoh untuk meneruskan, mengarahkan hidup kami hanya untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Engkaulah Tuhan di depan kami, dan kami siap setia sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.